Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Setianingrum. Saya mahasiswi PJJ Informatika dari Universitas Sabar Asia. Di sini saya akan mempresentasikan UAS dari mata kuliah Sistem Pakar dengan judul Algoritma Canires-Nickborn. Oke, untuk yang pertama, sebenarnya apa sih algoritma Canires-Nickborn itu? Algoritma Nielsen-Nickborn yaitu yang pertama yaitu suatu algoritma yang mencari jarak terdekat dari suatu data di mana kemudian akan dievaluasi dengan K, yaitu suatu tetangga terdekat atau nearest neighbor dalam data training. Kedua, perhitungan pada kan algoritma nearest neighbor ini yaitu perhitungan jarak menggunakan konsep equidistance. Kemudian yang ketiga yaitu yang menjadi penentu hasil adalah berdasarkan dari jumlah kelas yang paling banyak dengan jarak terdekat. Sebagai contohnya seperti yang ada di gambar ini, ada gambar bintang merah, kemudian juga ada titik-titik bulat warna kuning dan warna ungu. Jika dimisalkan nilai K-nya itu adalah 3, jika nilai K-nya adalah 3, maka bintang tersebut termasuk ke golongan kelas bulat ungu karena jumlah dari bulat ungu ini dengan bulat kuning ini perbandingannya 2 banding 1 dan yang paling banyak adalah bulat ungu sehingga termasuk ke golongan kelas B. Kemudian jika dimisalkan K-nya itu 6, maka jika nilai K-nya 6 itu masuknya ke bagian lingkaran yang besar ini. Maka nilai dari bulatan kuning ini bukan hanya satu seperti yang di awal, tetapi menjadi ditambah dengan 3 bulatan kuning ini yang ada di luar ini. Sehingga hasil perbandingannya menjadi bertolak belakang, bulatan ungu hanya 2 dan bulatan kuning ada 4. Maka jika K sama dengan 6, bintangnya masuk ke golongan kelas yang A. Begitu konsep dari algoritma Canires-Nickborn ini. Di sini ada beberapa kelebihan dari algoritma Canires-Nickborn. Eh, Oke, kelebihan yang pertama yaitu kesederhanaan, simple, karena penggunaan rumusnya hanya cuma dikali, terusan dibandingin jaraknya aja. Kemudian performanya mumpuni karena bisa mencakup untuk dataset yang besar sehingga memiliki data yang pasti juga ikut besar juga. Kemudian capable untuk data yang besar seperti yang tadi dijelaskan. Kemudian yang keempat yaitu resisten terhadap data training yang noise. Yaitu jika atributnya tuh ada beberapa dan itu beraneka ragam, pada algoritma Canires-Nickborn ini tidak memberikan permasalahan yang berarti. Kekurangannya dari algoritma Canires-Nickborn ini ada 3. Yang pertama, time. Mengapa waktu itu menjadi permasalahan dari algoritma Canires-Nickborn ini? Yaitu disebabkan eh, diakibatkan dari yang tadi kan penggunaan data setnya itu besar sehingga datanya pasti otomatis juga banyak. Nah, sedangkan kemampuan dari nearest neighbor ini kan menghitung jarak dari satu data ke data yang lain sehingga membutuhkan waktu yang lebih banyak karena semua data itu harus diukur jaraknya. Kemudian sensitif. Maksudnya sensitif di sini
Dataset itu kan beraneka ragam nilainya. Jadi, pada algoritma Canary-Snackbot ini sensitif jika datanya itu misalnya pertama tidak relevan, kedua nilainya redundan. Jadi nanti algoritma ini akan bingung akan mengukurnya itu bagaimana karena datasetnya itu harus stabil sama semua nilainya, standar nilai dari dataset tersebut. Dan terakhir perhitungan. Pada Canary Snackboard ini bisa melakukan beberapa perhitungan, yaitu Euclidean, Manhattan, Minkowski, dan juga bisa Mahalanobis, sehingga dengan beberapa perhitungan ini tidak ada suatu perhitungan yang pasti. Seharusnya tuh harusnya algoritma Canary ini tuh harusnya pakainya yang mana. Kemudian tata cara perhitungan dari algoritma Canary Snackboard ini ada 6 tahap. Yang pertama yaitu menentukan parameter K, yaitu sama dengan jumlah tetangga terdekat. Kedua, menghitung jarak antara data yang dievaluasi dengan semua data training. Ketiga, mengurutkan jarak yang terbentuk dan menentukan jarak terdekat sampai ke urutan K. Kemudian yang keempat yaitu memasangkan kelas yang bersesuaian. Yang kelima yaitu memilih kelas terbanyak dari tetangga terdekat yang bersesuaian tadi. Dan yang terakhir, dari beberapa kelas yang telah kita pilih tadi, akan ditentukan suatu kelas yang memiliki nilai terbanyak untuk dijadikan data terevaluasi. Sebagai contoh untuk perhitungan algoritma Canary ini, yaitu yang pertama diberikan data training berupa dua atribut, yaitu bad dan good, untuk mengklasifikasikan sebuah data, apakah golongan data X atau Y ini termasuk kategori bad atau good, dengan nilai K-nya adalah 3, dengan data yang akan terevaluasi yaitu berupa X sama dengan 3 dan Y sama dengan 5. Tahap yang pertama yaitu menentukan nilai K. Nilai K-nya yang tadi disebutkan yaitu 3, itu asalnya itu dari sini. Dari kategori ini, kan ini bad ada 3 macam. Satu, dua, tiga. Dan good-nya juga ada ada 3 juga nilai dari atribut good. Good-nya ada 3. Sehingga K-nya pun juga ada 3. Kemudian yang kedua yaitu menghitung jarak antara data yang dievaluasi dengan semua data training. Di sini saya menggunakan perhitungan equivalent, yaitu dengan data evaluasinya yaitu X sama dengan 3 dan Y sama dengan 5, maka perhitungannya seperti yang ada di layar ini. Nilai X dikurangi dengan nilai X data evaluasi, ditam, eh, kemudian hasilnya akan dikuadratkan ditambah dengan nilai Y dikurangi nilai Y dari data evaluasi, kemudian dikuadratkan, sehingga menghasilkan nilai sesuai yang ada di layar ini. Semua data diperlakukan seperti yang di awal tadi, dihasilkan nilainya seperti yang di tabel. Nah, setelah data nilainya didapat, maka kemudian akan mengurutkan yang terbentuk dan menentukan jarak terdekat sampai ke urutan K. Jika tadi disebutkan bahwa nilai K-nya adalah 3 dan hasilnya yang dari perhitungan tadi itu seperti yang di layar ini, maka yang paling mendekati 3 itu tuh di baris X sama dengan 2 dan Y sama dengan 4. Maka pada baris yang ke kelima ini dijadikan sebagai urutan yang pertama. Kemudian 4 juga masih dekat dengan nilai kata di 3.
di urutan yang kedua, kemudian yang ketiga yaitu 9. Nah, untuk yang nilai 10 ini di urutan yang keempat, dan yang terakhir nilai 17 di urutan yang terakhir. Di mana yang akan kita ambil yaitu di bagian tiga urutan ini yang termasuk nearest neckboard, sehingga kategori dari baris tiga baris ini yang akan kita pergunakan. Jadi, ya dari pasangan kelas yang bersesuaian tadi, didapatkan tiga data yang paling dekat yaitu di barisan 2,4, 1,3, dan 6,5. Nah, dari barisan tadi yang di urutan 1 sampai 3, itu kan kategorinya yaitu bad, good, good. Nah, di mana nilai dari kategori good itu tuh lebih banyak dari nilai kategori bad. Maka hasil data evaluasi yang diambil adalah kategori good. Jadi nilai dari X sama dengan 3 dan Y sama dengan 5 merupakan dataset yang termasuk kategori good. Sekian presentasi saya tentang algoritma Canary Snackboard. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.